Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Syafika, NIM 20612297. Saya semester 2 dan berada pada kelas manajemen malam 2. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi yang berjudul Etika dalam Penggunaan Teknologi Informasi. Sebelum saya menjelaskan inti dari materi saya, yaitu etika dalam penggunaan teknologi dan informasi, saya akan menjelaskan sedikit apa itu etika dan apa itu teknologi informasi. Yang pertama, etika. Etika atau etik bermakna sekumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, tata cara, seperti adat dan sopan santun, mengenai benar atau salah tentang hak dan kewajiban yang dianut oleh suatu golongan atau masyarakat. Lalu, teknologi informasi dan komunikasi atau yang disingkat dengan TIK adalah salah satu sarana yang dapat memudahkan dalam pencarian informasi serta memudahkan pula dalam berkomunikasi. Teknologi informasi bermakna menggabungkan bidang teknologi seperti komputer, telekomunikasi, dan elektronik, dan bidang informasi seperti data, fakta, dan proses. Lalu, sebenarnya seberapa pentingkah peran etika dalam teknologi informasi? Sebagaimana yang kita tahu, perkembangan teknologi yang sangat pesat akan diiringi oleh kemudahan masyarakat mendapatkan informasi secara cepat dan akurat. Hal ini selain membawa dampak positif bagi kehidupan, juga tentunya membawa dampak yang negatif. Peranan etika dalam teknologi informasi sangat penting dan sangat dibutuhkan di dunia saat ini untuk meminimalisir dampak negatif perkembangan teknologi informasi itu sendiri. Berikut beberapa etika yang harus diperhatikan dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, menggunakan fasilitas TIK untuk melakukan hal yang bermanfaat dan positif. Yang kedua, tidak memasuki sistem informasi orang lain secara ilegal. Lalu yang ketiga, tidak memberikan user ID dan password kepada orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Tidak diperkenankan pula untuk menggunakan user ID orang lain untuk masuk ke dalam sebuah sistem. Yang keempat, tidak mengganggu dan atau merusak sistem informasi orang lain dengan cara apapun. Lalu, yang kelima, menggunakan alat pendukung TIK dengan bijaksana dan merawatnya dengan baik. Lalu, yang keenam, tidak menggunakan TIK dalam melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang ketujuh, menjunjung tinggi hak atas kekayaan intelektual atau yang disingkat haki. Misalnya, pencantuman URL website yang menjadi referensi tulisan kita baik di media cetak atau elektronik. Yang ke-8 yang tidak kalah penting, yaitu tetap bersikap sopan dan santun walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Lalu, dalam teknologi informasi, kita tidak asing dengan kode etik. Kode etik sangat dibutuhkan dalam bidang TI karena kode etik tersebut dapat menentukan apa yang baik dan yang tidak baik, serta apakah suatu kegiatan yang dilakukan oleh ITR itu dapat dikatakan bertanggung jawab atau tidak. Adapun kode etik yang diharapkan baik bagi para pengguna internet antara lain: 1. Menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang secara langsung berkaitan dengan masalah pornografi dan nudisme dalam segala bentuk. Lalu, yang kedua, menghindari dan tidak mempublikasi informasi yang memiliki tendensi menyinggung secara langsung dan negatif masalah suku, agama, dan ras atau disingkat dengan SARA. Yang ketiga, menghindari dan tidak mempublikasikan informasi yang berisi
instruksi untuk melakukan perbuatan melawan hukum atau ilegal, baik di Indonesia dan ketentuan internasional umumnya. Lalu saya akan memberitahu yang keempat. Yang keempat, tidak menampilkan segala bentuk eksploitasi terhadap anak-anak di bawah umur. Yang kelima, tidak mempergunakan, mempublikasikan, dan atau saling bertukar materi dan informasi yang memiliki korelasi terhadap kegiatan pirating, hacking, dan cracking. Serta yang keenam, menghormati etika dan segala macam perbuatan yang berlaku di masyarakat internet umumnya dan bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala muatan atau isi situsnya. Baiklah, saya rasa cukup atas penjelasan saya dengan materi yang saya ambil yang berjudul Etika dalam Penggunaan Teknologi dan Informasi. Diharapkan apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi saya dan juga pendengar. Cukup sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.